Sebuah pulau kematian, sebuah danau yang bisa melelehkan kulitmu, sebuah jalan di mana perjalanan sehari bisa berubah menjadi perangkap maut, dan kamar mandiku setelah makan sushi dari pom bensin. Dunia ini penuh dengan tempat-tempat di mana satu langkah salah bisa bikin kamu tewas. Beberapa risiko ini jelas terlihat, beberapa lainnya sangat mudah terlewatkan. Kalau kamu suka petualangan geografi seperti ini, pastikan tekan tombol subscribe. Kalau tidak, aku akan mengganti garis lintang dan bujur dengan perasaan saja. Nomor 23, Pulau Kematian milik Inggris. Tahukah kamu bahwa Inggris punya Chernobyl sendiri? Skala kekacauannya sama, hanya saja disebabkan oleh agen penghancur massal yang berbeda. Di lepas pantai barat Skotlandia, di tengah-tengah antara Gerlock dan Olipool, terdapat Pulau Grignard. Tidak ada yang tinggal di sini, tidak akan pernah ada. Penduduk setempat menyebutnya Pulau Kematian. Dulu ini adalah wilayah yang dikorbankan, tempat yang begitu rusak oleh manusia sehingga pada dasarnya dianggap hilang selamanya. Dan dalam kasus ini, yang terburuk benar-benar berarti yang terburuk. Pada tahun 1941, Inggris punya ide yang hebat, menguji senjata biologis. Muncullah operasi Vegetarian. Dan ya, itu memang nama aslinya. Para petinggi itu menginginkan senjata yang bisa digunakan melawan Nazi. Rencananya sederhana dan mengerikan. Menginfeksi bungkil biji rami dengan antraks, menjatuhkannya di pedesaan Jerman, lalu membiarkan rantai makanan melakukan sisanya. Tidak ada yang lebih menggambarkan strategi brilian selain mengubah pakan ternak menjadi senjata biologis. Pulau Grignard dibanjiri spora antraks. Semua hewan lenyap dalam sekejap. Sementara itu, jutaan bungkil biji rami bercampur antraks diproduksi, siap untuk dijatuhkan. Pada akhirnya, operasi Vegetarian dibatalkan sebelum sempat dimulai. Tapi antraksnya tetap ada. Singkat cerita, Skotlandia akhirnya memiliki lumpur yang sudah dijadikan senjata. Grignard belum sepenuhnya didekontaminasi sampai tahun 1990. Secara teknis, sekarang sudah aman. Secara teknis. Tapi siapa yang benar-benar mau mencobanya? Bisa saja ada kantong air tanah di luar sana yang masih menyimpan dendam. Pulau Kematian, setidaknya sejak tahun 1990, terasa enteng saja dibandingkan dengan tempat-tempat lain dalam perjalanan kita. Nomor 22, Paris. Kota romantis, menara runcing, dan katakomba. Pada bulan Oktober tahun 2024, para zombie bangkit. Oke, sebenarnya tidak. Tapi mayat-mayat muncul dari lorong tambang tua tempat mayat-mayat itu dibuang pada akhir 1700-an dan awal 1800-an. Dan itu hanya segelintir dari perkiraan 5 hingga 6 juta yang dikubur di bawah kota. Tidak ada yang lebih romantis daripada liburan dengan kuburan massal di bawah kakimu. Bahkan ada tanda yang bertuliskan berhenti. Ini adalah kekaisaran kematian, kemungkinan besar dalam bahasa Prancis. 550.000 orang masih datang ke katakomba setiap tahunnya. Tetapi ada sekitar 186 mil terowongan di bawah kota. Hanya sebagian kecil yang dibuka untuk umum. Berpikir untuk menjelajahinya, jangan mengandalkan layanan seluler, orang-orang bisa hilang di sana. Seperti dua remaja yang hilang selama 3 hari pada tahun 2017. Masih terdengar menyenangkan? Tapi setidaknya di katakomba, kamu masih di Paris. Coba saja pegunungan yang mungkin belum pernah kamu dengar namanya. Nomor 21, Pegunungan Misteri. Pegunungan Papua Nugini. Bukan itu yang terkenal dari sana, tapi Pegunungan Bintang di barat laut adalah salah satu yang paling tidak dikenal di bumi. Introvert dalam bentuk pegunungan. Para ilmuwan percaya mungkin ada tumbuhan dan hewan yang belum ditemukan bersembunyi di sana. Ini seperti kotak harta karun alam yang belum dibuka. Tapi ada masalah. Sebuah tim dari Belanda mencoba menjelajah pada tahun 1959 dan mengalami hambatan besar. Ketinggian melumpuhkan helikopter mereka, bahkan salah satunya jatuh. Mereka memang berhasil mencapai puncak Puncak Mandala. Tapi setelah insiden kecelakaan itu, mereka memutuskan untuk tidak memetakan sisanya. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Para surveyor menghadapi hambatan lain, yaitu cuaca. Tidak ada stasiun resmi di sini, tapi dengan metode ilmiah, yaitu melihat keluar, ini adalah salah satu tempat terbasah di bumi. Lebih dari 393 inci curah hujan per tahun. Artinya, tanah longsor terus-menerus dan payung di mana-mana. Jika Anda berencana pergi ke sana, situs-situs menyarankan Anda untuk menyewa pemandu lokal. Rambu jalan sangat terbatas dan kota terdekat adalah Wamina berjarak 90 km.
Sejauh ini kita telah melihat Pulau Kematian di Skotlandia, kerajaan tulang bawah tanah di Paris, dan pegunungan misterius di Papua Nugini yang menantang helikopter. Baiklah, kembali ke tur bahaya. Tidak ada yang lebih seru daripada tempat-tempat yang dirancang untuk membunuhmu dengan cara yang semakin kreatif. Nomor 20 ini adalah lubang biru. Tapi sebelum kamu teriak cannonball, tunggu dulu. Mereka adalah lubang runtuhan berisi air, hanya saja lebih dalam, lebih berbahaya, dan jauh lebih sulit dijangkau bantuan. Yang terdalam adalah lubang biru Tamjob di Teluk Cetumal dengan kedalaman 1.380 kaki. Tapi tidak semuanya buruk. Ada harta karun di lubang-lubang ini. Sebagian besar terbentuk sekitar 20.000 tahun yang lalu saat zaman es mencapai puncaknya dan permukaan laut lebih rendah. Sebenarnya itu hanyalah gua-gua yang runtuh yang berarti penuh dengan fosil-fosil eksotis. Semacam kapsul waktu ala alam, hanya saja lebih sulit untuk dibuka. Tapi menyelam ke dalamnya itu sama saja mencari masalah. Blue Hole tidak hanya memiliki arus yang tak terduga. Di tengah kedalaman ada lapisan hidrogen sulfida, gas dengan reputasi terburuk yang bisa dibayangkan. Bau, tidak berwarna, beracun, korosif, dan mudah terbakar. Jika turun lebih dalam, kamu bahkan tidak akan menemukan oksigen. Tapi jika kamu seorang miliarder dengan banyak mainan, cukup bawa kapal selam. Richard Branson membuktikan hal itu pada tahun 2019 dengan mendanai penyelaman kapal selam ke Great Blue Hole di Belize bersama 3 kru. Tapi jika kamu tidak punya akses ke sumber daya itu, jangan repot-repot. Nomor 19. Bahkan lubang biru terdalam pun tidak ada apa-apanya dibanding Palung Mariana. Palung ini sangat luas, membentang lebih dari 1.580 mil, tapi kedalamannya lah yang membuatnya terkenal di seluruh dunia. Challenger Deep mencapai kedalaman 6,8 mil, itu lebih dalam daripada tinggi Gunung Everest. Bumi membalikkan gunungnya dan menenggelamkannya ke bawah air. Palung Mariana bahkan belum ditemukan sampai tahun 1870-an ketika HMS Challenger menurunkan tali pengukur kedalaman. Penjelajahan sebenarnya baru dimulai pada pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1951, kapal survei Challenger 2 mengukur titik terdalamnya. 1 dekade kemudian, manusia berpikir, "Hei, itu terlihat menyenangkan." Oceanographer Swiss Jacques Piccard dan Letnan Angkatan Laut AS Don Walsh menghabiskan 5 jam untuk turun hingga tepat di atas dasar laut. Ternyata kolam renang lokal tidak cukup. Di bawah sana sinar matahari tidak ada. Tapi kehidupan ada, bersinar dalam gelap, seperti lampu neon milik Palung itu sendiri. Ekspedisi paling terkenal terjadi pada tahun 2012. Penggemar berat Titanic dan sutradara film James Cameron menjadi orang ketiga yang pergi ke dasar. Dia tidak menemukan Jack. Sebagai gantinya, dia menemukan ekosistem yang unik. Jenis yang para ilmuwan harapkan bisa membuktikan bahwa kehidupan mungkin ada di bulan-bulan es seperti Eropa. Dan jika yang mereka cari adalah sistem kehidupan aneh, mereka juga bisa memeriksa bagian paling belakang di kulkas saya. Tanpa cahaya, hanya untuk sampai ke dasar saja sudah seperti mimpi buruk. Dan dengan tekanan lebih dari 5.500 pon per inci persegi, 377 kali tekanan permukaan laut, kesalahan sekecil apapun bukan berarti hanya kemunduran. Itu berarti kamu secara sukarela ikut dalam demonstrasi implosi tercepat di dunia. Itulah sebabnya Palung Mariana akan tetap belum dieksplorasi untuk waktu yang lama. Bukan misteri yang membuat orang menjauh. Faktanya, tempat itu pada dasarnya adalah mesin penghancur sampah kelas industri yang menunggu relawan yang tidak ingin melihat cahaya matahari lagi. Sekarang, dari dasar lautan hingga atap dunia. Nomor 18. Mendaki Gunung Everest selalu berbahaya, tapi satu jalur membuat risikonya semakin tinggi. Khumbu Icefall di sisi Nepal. Biasanya glacier bergerak lambat, tidak di sini. Glacier ini meluncur 3 hingga 4 kaki per hari menuruni lereng Everest. Cukup cepat untuk mengingatkan para pendaki bahwa gunung ini bergerak entah mereka siap atau tidak. Para pendaki bisa menyeberangi air terjun es ini, tapi sebaiknya mereka menyalurkan sisi vampir dalam diri mereka. Waktu paling aman adalah sebelum matahari terbit. Dingin memperlambat laju glacier, jadi fajar bukan soal pemandangan, melainkan agar tidak tertimpa. Dan celah-celah es itu ide yang sangat buruk. Tidak ada yang mendekatinya kecuali untuk menarik seseorang keluar yang selalu menjadi risiko di sini. Hindari semua bahaya ini dan Gunung Everest masih punya kejutan lain.
longsoran salju. Pada tahun 2014, salah satu longsoran salju menewaskan 16 pendaki Nepal dan melukai 9 lainnya. Antara tahun 1953 dan 2016, 44 pendaki tewas dengan cara ini. Di Everest, gunung itu tidak hanya menjulang di atasmu. Kadang-kadang gunung itu jatuh menimpamu. Oke, sekarang mari kita naikkan suhunya. Nomor 17. Coba lihat peta jalan di Rusia dan kamu akan menemukan sesuatu yang aneh. Semenanjung Kamchatka tidak punya jalan sama sekali. Yang sebenarnya cukup lucu. Selama berabad-abad, Rusia sangat ingin punya pelabuhan air hangat yang memiliki akses mudah ke lautan dunia tanpa saingan menghalangi aksesnya. Dan inilah Kamchatka, seolah-olah melambaikan tangan ke Samudra Pasifik tanpa ada satupun jalan yang masuk atau keluar. Kamchatka memang memiliki sebuah pelabuhan, Petropavlovsk-Kamchatsky di ujung tenggara. Kabar baiknya, pelabuhan itu tidak membeku di musim dingin. Kabar buruknya, tidak ada jalan atau rel kereta yang menghubungkan ke wilayah lain di Rusia. Jadi sebagai titik bongkar muat, itu seperti punya jalan masuk tapi tidak ada rumahnya. Dan itu karena adanya kekuatan yang jauh lebih dalam. Perkecil tampilan untuk melihat sekitar Samudra Pasifik. Ya, itu adalah cincin api. Panjangnya 25.000 mil, lebarnya 310 mil, dan tak pernah benar-benar tenang. Gempa bumi paling dahsyat di dunia terjadi di sini. Disinilah 4 letusan gunung berapi terbesar sejak zaman es terakhir pernah terjadi. Pada dasarnya, ini semacam mood ring paling berbahaya di bumi. Dan semenanjung Kamchatka, tepat di atasnya. Ini adalah barbeque milik Ibu Pertiwi dan kamu tidak ingin menghadirinya. Tempat ini adalah rumah bagi salah satu kelompok gunung berapi aktif terpadat di bumi. NASA menghitung ada 29, yang berarti letusan kecil dan aliran lava bukanlah kejadian langka di sini. Mereka praktis seperti ramalan cuaca di sini. Silahkan, coba saja bangun jalan di sini. Dan jika itu saja sudah terdengar buruk, tunggu saja. Pernah dengar tentang fumarole? Itu adalah lubang yang mengeluarkan gas vulkanik dan semua jenis gas muncul di sana. Karbon dioksida, sulfur dioksida, semuanya ada. Sebagai konteks, sulfur dioksida adalah salah satu gas utama di Venus dan ini bukan kali terakhir si kembaran jahat bumi muncul dalam cerita ini. Survei utama terjadi pada tahun 1755. Stepan Krasniqi menerbitkan deskripsinya tentang tanah Kamchatka. Saat ini Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia yang menangani pemantauan. Itu berarti sekelompok ilmuwan harus menjaga 29 gunung berapi di tengah-tengah antah berantah. Pada bulan Agustus 2025, gunung berapi Krasniqi yang dinamai dari penjelajah pemberani pertama Kamchatka meletus untuk pertama kalinya dalam 600 tahun. Tidak ada yang seperti tur comeback setelah 6 abad vakum. Nomor 16, perbatasan terakhir. Wolf Wisniak pergi mencari kehidupan di lembah-lembah kering Antartika dan menemukannya. Dan tidak, itu bukan penguin. Dia menemukan mikroorganisme di salah satu tempat paling keras di bumi. Tundra beku itu ternyata tidak semati yang terlihat. Itu membuat kehidupan di Mars terasa sedikit lebih masuk akal. Namun, pada 10 Desember 1973, catatannya terhenti. Saat bekerja di pegunungan Wright, dia terpeleset di dalam celah saat mencoba mengambil peralatan. Setelah membuktikan bahwa Antartika bukanlah tempat tanpa kehidupan, benua itu justru merenggut nyawanya. Wisniak adalah salah satu penjelajah yang mempertaruhkan segalanya demi pengetahuan. Dan kali ini, keberuntungan tidak berpihak padanya. Yang menunjukkan, lembah-lembah kering Antartika di tepi barat McMurdo Sound adalah salah satu wilayah yang paling banyak dipelajari di benua itu. Alasannya sederhana, hampir tidak ada es di sana, sehingga tempat itu menjadi lokasi utama untuk pangkalan permanen seperti stasiun McMurdo milik Amerika dan pangkalan Scott milik Selandia Baru yang merupakan versi properti tepi pantai di Antartika. Namun keberadaan pangkalan permanen tidak membuat lembah-lembah kering itu lebih mudah dihadapi. Lembah-lembah itu adalah gurun terdingin di bumi dan juga yang paling kering, bahkan lebih kering daripada Sahara dengan curah hujan hampir hanya 10 cm per tahun. Antartika pada dasarnya mengalahkan gurun dalam hal kekeringan. Tapi kondisi ekstrimnya tidak berhenti sampai di situ. Tempat ini dianggap sebagai pengganti Mars. Lembah-lembah ini dihantam radiasi ultraviolet berkat siklus penyinaran matahari Antartika yang ekstrim. 6 bulan hampir tanpa cahaya, 6 bulan lagi tanpa henti diterangi cahaya. Sempurna untuk tempat liburan patungan para vampir. Dan bahkan dengan sedikit es di sini, kamu tetap tidak terhindar. Es yang ada di sini memantulkan sinar UV langsung ke arahmu.
Antartika tidak hanya membuat kulitmu terbakar matahari, tapi langsung menyerang DNA-mu. Manusia telah membuat tempat ini menjadi lebih buruk. Sejak tahun 1930-an, lemari es dan semprotan rambut telah membuat lubang di lapisan ozon Antartika. Kabar baiknya, lapisan ozon mulai pulih kembali, diperkirakan akan pulih pada tahun 2040 untuk sebagian besar wilayah dunia. Antartika akan pulih lebih lambat, yaitu pada tahun 2066. Sampai saat itu, siapapun yang pergi ke selatan harus menghadapi paparan sinar UV di samping segala hal lainnya. Di sini, tanpa dukungan besar-besaran, bertahan hidup bukan hanya sulit, itu sama sekali tidak mungkin. Sejauh ini kita telah melihat lubang biru yang penuh dengan gas mematikan, Palung Mariana alias mesin penghancur sampah bumi, dan Icefall Everest, versi alam dari rolet Rusia saat matahari terbit. Siap untuk bahaya lebih lanjut? Bagus, karena bumi belum kehabisan ide buruk. Nomor 15, pergilah ke depresi Danakil di Ethiopia. Kamu akan menemukan apa yang dulunya merupakan kota teraneh di bumi, Dalol, dinamai dari gunung berapi setempat. Perusahaan Italia dan Amerika pernah menambang di sini untuk beberapa waktu, tapi pada tahun 1960-an tempat ini ditinggalkan. Kenapa? Ternyata hidup di atas neraka bukanlah rencana jangka panjang. Jika Antartika adalah lemari es, Dalol adalah tungkunya. Ini adalah tempat terpanas sepanjang tahun di bumi, terletak 420 kaki di bawah permukaan laut pada garis lintang tropis. Suhu rata-rata berkisar sekitar 94 derajat Fahrenheit dan bisa melonjak hingga 118 derajat. Pada dasarnya, ini seperti hidup di dalam oven yang disepel untuk membakar. Tapi hey, Dalol sekarang sudah punya jalan. Itu peningkatan besar dibandingkan perjalanan 2 hari naik unta yang dulu harus ditempuh. Masih ada sumber daya berharga di sini juga, seperti belerang. Tapi bisnis harus dilakukan dengan hati-hati. Selain panasnya, para pengunjung juga bisa bertemu teman lama dari Kamchatka, yaitu fumarol-fumarol. Mereka memuntahkan sulfur dioksida dan hidrogen sulfida, mengubah tempat ini menjadi seperti Venus lagi. Lingkungan seperti ini hanya berani dimasuki oleh segelintir orang saja. Lanjut ke nomor 14, menjelajahi Amazon. Selalu menjadi salah satu ujian paling berat. Itu hampir membuat pecinta beruang lucu dan mantan Presiden AS Theodore Roosevelt tumbang. Dan bahkan dia pun tidak menjelajahi semuanya. Bagian-bagian besar hutan hujan masih terlarang, setidaknya bagi orang-orang yang tidak ingin mati sia-sia. Inilah Valle do Javari. Pemerintah Brasil melarang sebagian besar orang masuk, dan itu ada alasannya. Luasnya sebesar negara bagian Maine, dan hampir seluruhnya belum pernah dijelajahi. Bahkan para ilmuwan pun tidak tahu pasti apa yang benar-benar hidup di sana. Bayangkan seperti Jurassic Park, hanya saja tanpa toko souvenir. Dan orang-orang yang pernah pergi untuk menjelajahinya, mereka melaporkan pertemuan yang bermusuhan dengan suku-suku yang belum pernah berhubungan dengan dunia luar. Tipe yang langsung menembakkan panah beracun tanpa basa-basi. Kebanyakan memilih mundur, pesan sudah diterima. Karena belum ada ekspedisi yang direncanakan, bagian hutan hujan ini sepertinya akan tetap tak terjamah. Alam telah memasang tanda jangan ganggu di wilayah ini. Nomor 13, lapisan es Greenland Utara. Berlayar mengelilingi Tanjung Harapan membawa berkah sekaligus tantangan. Kabar baiknya, hal itu memungkinkan orang Eropa mencapai Asia tanpa perantara jalur sutra. Kabar buruknya, rute itu sangat panjang, penuh badai, dan dipenuhi ribuan bangkai kapal. Inilah kemajuan ala abad ke-15. Eropa membutuhkan rute baru, maka muncullah jalur barat laut. Tidak ada yang berhasil menaklukkannya sampai penjelajah Norwegia Roald Amundsen. Bahkan saat itu, dia butuh waktu 3 tahun dari 1903 hingga 1906. Sekarang, perjalanan jadi lebih mudah berkat laut yang menghangat, ya perubahan iklim, dan kapal pemecah es. Tapi Greenland Utara masih belum masuk dalam rute perjalanan. Tidak bisa membayangkan alasannya. Tidak heran, hampir semua dari 57.000 penduduk Greenland tinggal di pantai barat daya di sekitar ibu kota Nuuk. Di utara, Kenok, sebuah kota dengan sekitar 591 penduduk, jumlahnya kalah banyak dibandingkan anjing husky. Selain pangkalan luar angkasa Amerika Serikat dan beberapa peneliti, hampir tak ada yang mau repot datang ke sana. Dan itu memang ada alasannya. Suhu terendah di musim dingin bisa mencapai minus 58 derajat Fahrenheit. Tempat ini menyimpan cukup es untuk menaikkan permukaan laut hingga 24 kaki, tapi hanya menerima curah hujan kurang dari 1 inci per tahun.
Dengan kata lain, kamu kedinginan, dikelilingi es dan air, tapi entah bagaimana tetap kehausan, sementara matahari di atas terus-menerus memancarkan sinar UV. Tapi beberapa orang suka pantangan. Penjelajah Robert Peary yang pertama sampai di sana. Dia menamai daerah itu Pearyland, Humble. Dia mempelajari keterampilan bertahan hidup dari orang Inuit, membangun iglo, dan mengendarai kereta luncur anjing melintasi es untuk mengejar kutub utara sejati. Usahanya memberi Amerika Serikat klaim yang kemudian ditukar dengan sesuatu yang lebih hangat, yaitu Kepulauan Virgin. Tidak bisa menyalahkannya. Penjelajah Denmark Knud Rasmussen datang setelahnya, tetapi wilayah utara Greenland masih hampir tidak dapat diakses. Dan kalau kamu penasaran ya, Greenland bagian utara juga terkena paparan UV seperti Antartika. Matahari musim panas tidak pernah terbenam, dan es memantulkan radiasi langsung kembali ke arahmu. Mungkin demam logam tanah jarang akan mengubah itu suatu hari nanti. Tapi untuk sekarang, hanya para profesional yang paling siap yang bisa bertahan di sini. Yang lain, tamat. Nomor 12, Danau Asam, Afrika. Di Tanzania ada sebuah danau yang tampak seperti langsung keluar dari Alkitab. Serius, sebagian dari danau itu bersinar merah darah. Semua itu disebabkan oleh mikroba yang berenang telanjang di airnya yang asin dan bersifat basa. Skala pH-nya melonjak di atas 10. Itu sama kaustiknya dengan pembersih industri. Setiap hewan yang mati di atau dekat danau akan berubah menjadi mumi yang terkapur. Ini seperti toko taksidermi alami. Berpikir untuk mencelupkan jari kaki ke air berbahaya ini? Selamat, kamu baru saja terkena luka bakar kimia. Dan itu baru pemanasan saja. Seolah kadar alkalinitasnya belum cukup, Danau Natron juga bisa mencapai suhu hingga 140 derajat Fahrenheit menurut para nerdonaut di NASA. Ada beberapa tempat perkemahan di dekatnya, tapi tidak ada basis permanen seperti di Antartika. Dengan kata lain, secara teknis, tempat ini bisa dikunjungi jika menurut Anda liburan berarti luka bakar kimia dan serangan panas. Dan masih banyak lagi yang akan datang. Menurut Anda, tempat-tempat ini sudah terdengar buruk? Tunggu saja. Beberapa tempat bahkan menjamin kematian atau setidaknya urusan panjang dengan sistem hukum. Nomor 11. Jika membuat daftar tempat paling berbahaya di dunia, Chernobyl pasti masuk di dalamnya. Itu adalah resep sempurna untuk sebuah bencana. Mulai dengan insiden leleh inti reaktor terburuk dalam sejarah. Tambahkan zona eksklusi sepanjang 19 mil, campurkan dengan radiasi 400 kali lipat dari Hiroshima, dan biarkan selama 20.000 tahun. Tak berguna bagi siapapun. Langkah bonus, evakuasi 300.000 orang dalam semalam dan biarkan jumlah korban jiwa belum dapat dipastikan. Tingkat radiasi di Chernobyl telah cukup menurun sehingga sekarang menjadi objek wisata. Kamu bisa berkunjung asalkan tidak berlama-lama di sana. Kamu membutuhkan pemandu berlisensi. Ya, itu memang pekerjaan sungguhan. Tapi beberapa tempat masih terlarang, kecuali kamu suka bersinar di kegelapan. Bekas lokasi reaktor adalah salah satunya. Begitu juga dengan ruang bawah tanah rumah sakit. Disitulah para petugas tanggap darurat membuang perlengkapan dan pakaian mereka yang terkontaminasi. Itu adalah bagian barang hilang terburuk di dunia. Sekarang kami telah mengunjungi sebuah kota yang membuktikan bahwa tinggal di Tungku adalah perencanaan kota yang buruk. Sebuah wilayah di mana para penjelajah disambut dengan panah beracun, bukan dengan jabat tangan. Dan Greenland Utara, di mana bahkan anjing-anjingnya pun bertanya-tanya mengapa Anda datang. Kita sudah sampai di 10 besar dan kita akan menuju neraka. Nomor 10. Di Pamukkale, Turki, kamu akan menemukan sisa-sisa kuil Yunani kuno dan sebuah gerbang batu yang dulu disebut penduduk setempat sebagai gerbang ke Hades. Mereka tidak salah, tapi bukan iblis, melainkan sesuatu yang lebih buruk. Sebuah retakan bawah tanah memompa karbon dioksida dengan kadar hingga 53%. Pada tahun 2013, para arkeolog masih melihat burung-burung jatuh mati saat terbang karena terlalu dekat. Neraka di bumi dengan bukti nyata. Turki bahkan membukanya untuk wisatawan pada tahun 2022. Tidak ada yang lebih menggambarkan liburan selain bermain-main dengan keracunan karbon dioksida. Ikuti peraturan, jaga jarak, dan kamu akan pulang dengan foto-foto. Abaikan dan habislah kamu. Nomor 9. Ada sebidang tanah kecil di Samudra Hindia. Panjangnya 5 mil, lebarnya 4,5 mil, dan total luasnya sekitar 23 mil persegi. Ada apa di sana? Kamu tidak ingin mengetahuinya. Angkatan Laut India terus-menerus berpatroli di sana, bukan untuk menjaga harta karun, tapi untuk menjauhkan orang luar. Ini bukan tempat wisata.
Ini adalah salah satu tempat paling liar yang tersisa di bumi, lengkap dengan orang-orang yang sama sekali tidak tertarik untuk bertemu denganmu. Satu-satunya penduduk di sini adalah suku Zaman Batu, dan mereka tidak menerima pengunjung. Pada tahun 2018, misionaris Amerika bernama John Chow mencoba mengubah keyakinan mereka, dan mereka sama sekali tidak terkesan. 2 nelayan India hanyut terlalu dekat pada tahun 2006 dan mengalami nasib yang sama. Pesan moral dari cerita ini, pulau ini memiliki kebijakan yang sangat ketat, tidak menerima tamu sama sekali. Tapi itu tidak menghentikan orang-orang. Pada bulan Maret 2025, seorang pemburu adrenalin asal Amerika benar-benar mendarat dengan membawa hadiah berupa Diet Coke dan kelapa. Entah bagaimana, dia pergi tanpa terluka. Suku tersebut membiarkannya pergi, tapi pihak berwenang India tidak. Dia segera ditangkap setelah itu, dan mungkin saja Diet Coke lah yang menjadi penyebabnya. Nomor 8, Pulau Bouvet. Dalam perjalanan menuju Antartika, terdapat sebuah pulau yang secara teknis dikuasai oleh Norwegia. Tekankan pada kata secara teknis. Ini adalah pulau paling terpencil di bumi. Seberapa terpencil? Sekitar 1.100 mil di utara Queen Maud Land, Antartika, atau seperti yang dikatakan NASA, 1.000 mil dari antah berantah. Bukan slogan pariwisata yang menarik. Tetangga terdekatnya, Tristan da Cunha, berpenduduk 238 orang. Cuma 1.400 mil ke barat laut. Daratan terdekat, Afrika Selatan, hampir 1.600 mil jauhnya. Katakan saja, jika sesuatu terjadi di sini, bantuan tidak akan datang. Bukan berarti kamu bisa mendarat di sini juga. Pulau ini tidak punya pelabuhan yang aman dan jelas tidak ada bandara. Ini bukan tempat liburan terpencil, lebih seperti kamu memang tidak bisa pergi dari sini. Dan apa yang akan didapatkan siapapun dengan datang ke sini? Mungkin tuntutan hukum. Pemerintah Norwegia telah menyatakan tempat ini sebagai cagar alam. Jadi, apa yang akan kamu dapatkan dari usahamu? Kamu bahkan tidak bisa pamer perjalananmu di Instagram. Nomor 7. Pada tahun 2008, survei geologi Amerika Serikat memperingatkan bahwa 80.000 orang berada di zona ledakan dari gunung berapi yang sangat mudi, Gunung Rainier. Gunung itu belum meletus, tapi para ilmuwan berpikir itu hanya masalah waktu saja. Namun, hal itu tidak menghentikan kerumunan orang. Antara tahun 1950 dan 2018, sekitar 440.000 orang mencoba mendakinya. Sebanyak 84 orang tidak berhasil kembali, termasuk 11 orang yang tewas dalam satu longsoran salju pada tahun 1981. Dan gletser-gletser Rainier, di dalamnya tersembunyi gua-gua es yang memantulkan sinar matahari seperti terowongan pelangi. Kedengarannya ajaib, sampai kamu ingat bahwa gua-gua itu berada di dalam gunung berapi aktif. Dengan pemanasan global, gletser-gletser Rainier mencair dengan cepat. Itu berarti runtuhan yang terjadi secara tiba-tiba. Layanan Taman Nasional sekarang secara tegas memperingatkan orang-orang untuk menjauh. Dan bukan hanya es yang jatuh. Gua-gua itu menampung kantong-kantong karbon dioksida, seperti gerbang kematian di Turki. Kecuali yang ini terlalu dalam untuk trik menahan napas apapun. Satu-satunya pengunjung sekarang hanyalah ilmuwan pemberani dengan perlengkapan khusus dan oksigen selama 20 menit. Dan bahkan mereka pun memerlukan izin khusus. Tapi seburuk apapun Gunung Rainier terdengar, itu baru pemanasan. Tempat-tempat berikutnya bukan hanya berbahaya. Pergi ke sana pada dasarnya sama saja dengan menandatangani surat kematianmu sendiri. Nomor 6. Habitat bak Venus di Prancis. Prancis punya versi Chernobyl sendiri, dan dalam beberapa hal itu bahkan lebih buruk. Setidaknya Chernobyl punya tanda peringatan. Di zona merah di timur laut Prancis, jika kamu masuk tanpa pengawasan, kamu tidak akan tahu apa yang kamu injak sampai semuanya terlambat. Yang paling aneh, ini bukan wilayah tandus terpencil. Tempat ini berada tepat di tengah Eropa, dan 100 tahun yang lalu, daerah ini penuh dengan desa-desa. Lalu, Perang Dunia I terjadi. 4 tahun perang parit, jutaan orang tewas, dan garis depan hampir tidak bergerak beberapa mil saja. Panahnya belum pulih. Begitu juga dengan desa-desanya. Zona merah membentang lebih dari 460 mil persegi. Zona ini berpusat di sekitar Verdun, titik nol dari pertumpahan darah tahun 1916. Mengapa masih begitu mematikan hingga sekarang? Bayangkan, 1 miliar peluru artileri ditembakkan pada Perang Dunia I dan sekitar 30% diantaranya gagal meledak. Sebagian besar wilayah Prancis dan Belgia pada dasarnya adalah ladang ranjau tak terduga.
Setiap tahun 900 ton bahan peledak aktif ditemukan dalam panen besi. Dan kalau kamu penasaran ya, lebih dari 600 pekerja telah tewas saat melakukan pembersihan itu. Dan itu masih belum yang terburuk. Front barat juga dibanjiri senjata kimia, gas mustard, fosgen, semuanya. Hitler sendiri pernah terkena paparan di Perang Dunia I dan begitu trauma, dia menolak menggunakannya di Perang Dunia II. Itu seharusnya memberitahu Anda betapa buruknya keadaan saat itu. Beberapa bagian zona merah begitu tercemar bahan kimia beracun sehingga telah dibandingkan dengan permukaan Venus. Dan senjata-senjata itu sudah berhenti menembak lebih dari 1 abad yang lalu. Beberapa bagian tidak akan aman selama 7 abad lagi. Ini mungkin adalah jalur pendakian paling berbahaya di bumi. Dan dari jalur pendakian maut ke versi jalanannya, nomor 5, Jalan North Jungas di Bolivia. Kedengarannya cukup aman. Jaraknya 40 mil dari La Paz ke Amazon. Mudah kan? Kecuali La Paz berada hampir 12.000 kaki di atas permukaan laut. Jalan ini turun 2.000 kaki di setiap tikungan. Tambahkan 200 tikungan tajam, kabut terus-menerus, longsoran batu, dan tanpa pagar pengaman. Satu gerakan yang salah, mobil Anda tidak lagi menjadi mobil. Itu jadi mainan baru gravitasi. Kamu mungkin bisa menebak apa yang terjadi di sini. Sampai tahun 1994, sekitar 300 orang meninggal di jalan ini setiap tahun. Pada dasarnya, seperti satu pesawat penumpang jatuh setiap tahunnya. Keadaannya sudah membaik, tapi tidak banyak. Pada tahun 1998, 18 pesepeda mengayuh langsung menuju kematian. Dan hanya pada tahun 2011 saja, 42 nyawa melayang. Para turis menyebutnya jalan kematian. Bagi jalan itu, ini cuma hari Selasa biasa. Nomor 4. Di sisi lain benua terdapat sebuah pulau lain yang selalu diawasi oleh patroli angkatan laut. Tidak ada antraks, tidak ada suku yang melempar tombak, hanya sesuatu yang lebih buruk. Isla da Camada Grande di Brasil lebih dikenal sebagai Pulau Ular. Pulau ini terletak hanya 21 mil dari Sao Paulo. Pulau ini dulunya merupakan bagian dari daratan utama sampai permukaan laut yang naik memisahkannya, yang mungkin sebenarnya bukan hal buruk. Penduduk malang yang terjebak di sana, ribuan ular berbisa Golden Lancehead. Ini adalah satu-satunya tempat mereka hidup. Itulah sebabnya pulau ini mendapat julukan yang sangat jujur, Pulau Ular. Pulau Ular hanya seluas 106 ekar dan untungnya dilarang untuk dimasuki. Itu untuk melindungi ular-ular tersebut dan yang lebih penting, melindungi Anda. Golden Lancehead adalah salah satu ular paling berbisa di dunia. Tidak ada laporan gigitan pada manusia, terutama karena tidak ada yang cukup bodoh untuk pergi ke sana. Penduduk setempat mengklaim ada 1 ular di setiap meter persegi. Mungkin itu berlebihan, tapi siapa yang mau mengukurnya? Kita telah melihat sebuah gerbang yang membunuh burung saat terbang, jalan di mana gravitasi selalu menang, dan sebuah pulau yang begitu penuh ular hingga akan membuat Indiana Jones menjadi penyendiri. Sekarang saatnya untuk 3 tempat paling berbahaya. Nomor 3, Gua Tergelap. Kamu tidak menyangka 3 teratas dimulai di Georgia ya? Negara, bukan negara bagian. Kubra adalah gua terdalam yang diketahui di bekas negara Soviet itu. Gua ini memiliki kedalaman hampir 7.200 kaki. Namun belum ada yang berhasil mencapai dasarnya. Mereka menyebutnya sebagai Everest-nya gua, tapi tidak seperti Everest, belum ada yang menancapkan bendera di puncaknya secara terbalik. Masalahnya, tekanan udara yang begitu brutal sehingga menghentikan ekspedisi secara tiba-tiba. Dan itu bahkan sebelum kamu menghadapi hampir 16 km gua, jalan buntu, dan liku-liku yang dirancang untuk benar-benar menghancurkan harimu. Kubra sendiri belum pernah memakan korban jiwa, tapi kawasan Arabica Masif yang lebih luas sudah pernah. Pada tahun 2020, penjelajah gua Sergei Kosyev terjatuh di gua Verjovkina yang berada di dekat situ, terjebak dan meninggal karena hipotermia. Proses evakuasinya pun tidak mudah. Dibutuhkan lebih dari 100 orang selama 1 tahun penuh. Tiba-tiba, jadi masuk akal kenapa orang sulit mencapai dasar Krubera. Setidaknya, gua memperingatkan bahayanya. Tempat lain, mereka sedikit lebih licik. Nomor 2, Ukraina punya Chernobyl. Dan teman Sovietnya, Kirgistan, tidak mau ketinggalan keseruan radioaktif itu. Kenalkan, Milusu. Tidak seperti Chernobyl atau zona merah Prancis, ini bukan zona eksklusi. Ini adalah kota pertambangan dan itulah yang membuatnya lebih buruk. Sekitar 26.000 orang masih tinggal di sini pada tahun 2021.
Pertahanan terbaik mereka, kemiskinan. Mereka yang mampu pergi, akan pergi. Semua orang lainnya harus menanggung dampaknya. Antara tahun 1940-an dan 60-an, Milusu menambang dan memproses lebih dari 10.000 ton uranium. Bahan terbaiknya dipakai sebagai bahan bakar reaktor Soviet dan untuk bom atom. Sisa-sisanya, manajemen khas Soviet. 23 tempat pembuangan limbah dibiarkan di lereng bukit yang tidak stabil, tepat di atas kota. Tanah longsor bisa meracuni segalanya, dan seburuk apapun itu terdengar, ada sesuatu yang bahkan lebih buruk. Pada tanggal 16 April 1958, bendungan limbah Milusu jebol, membuang 600.000 meter kubik limbah radioaktif ke sungai. Dan bencana tidak berhenti di situ. Pada tahun 1994, tanah longsor memblokir sungai yang kemudian meluap langsung ke waduk limbah lainnya. Saat ini, Milusu adalah salah satu tempat paling beracun di Asia. Penduduk setempat bisa menceritakan kisah-kisah kanker seperti orang lain berbagi resep keluarga. Dan statistik menguatkan cerita mereka. Pada akhir 1990-an, angka kanker di sini lebih dari 2 kali lipat rata-rata nasional. Anak-anak adalah yang paling terdampak. 1 dari 5 remaja mengalami gangguan imun pada tahun 2014. Di kota seperti ini, bahaya bukanlah apa yang kamu lihat. Bahaya adalah apa yang tidak bisa kamu hindari. Keadaannya sudah membaik. Sedikit, sekolah-sekolah sekarang sudah memiliki filter air dan jutaan dana bantuan internasional telah digunakan untuk pembersihan, tapi warisannya masih ada. Di sini, bahaya bukanlah peristiwa mendadak. Bahaya itu seperti suara latar. Hidup terus berjalan sampai tidak lagi. Milusu masuk ke bawah tanah untuk menyebarkan racunnya. Tapi gua tidak perlu dalam untuk membunuh. Terkadang hanya melangkah masuk saja sudah cukup. Yang membawa kita ke nomor 1. Gua Kitum di Kenya. Bukan yang terdalam, hanya sekitar 3.000 kaki, tapi yang ada di dalamnya yang membuatnya menakutkan. Pada tahun 1980, seorang pria Prancis masuk dan segera meninggal dalam kesakitan. 7 tahun kemudian, seorang anak laki-laki Denmark mengalami nasib yang sama persis. Ini bukan nasib buruk, ini adalah ciri khas gua tersebut. Jadi kenapa ada kematian? Hewan-hewan keluar masuk dengan baik-baik saja, bahkan gajah sekalipun. Tapi Gua Kitim juga menjadi rumah bagi kelelawar buah Mesir. Dan kotoran mereka membawa sesuatu yang lebih berbahaya daripada antraks, yaitu virus Marburg. Tingkat kematian hingga 88%. 2 korban kemungkinan besar menghirupnya dari serbuk kotoran kelelawar yang melapisi lantai gua. Kematian karena menghirup debu kelelawar, seolah-olah gua masih butuh daya tarik lain. Para penjelajah gua biasanya suka mengambil risiko, tapi bahkan mereka pun enggan masuk ke Kitum. Tidak ada pagar atau tanda peringatan di sekitar gua dan memang tidak perlu. Semua orang sudah tahu apa yang menanti di dalam gua itu. Ada kemungkinan 88% menjadi bahan trivia medis. Terima kasih sudah bergabung bersama saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu benar-benar sangat membantu. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain waktu di Matpa.